Halo pencari fakta. Kembali lagi, kali ini akan membahas tentang cara ilmuwan melakukan cloning hewan yang telah punah. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kamu pasti pernah mendengar tentang Dolly, domba yang menjadi klon pertama dari sel dewasa, yang lahir pada tahun 1996. Dolly adalah salah satu contoh dari teknologi cloning, yaitu proses pembuatan salinan genetik dari suatu makhluk hidup. Cloning bisa dilakukan pada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Namun, dalam artikel ini, kita akan fokus pada cloning hewan, khususnya hewan yang sudah punah. Apakah mungkin untuk menghidupkan kembali hewan yang sudah tidak ada di muka bumi ini? Bagaimana caranya? Apa manfaat dan risikonya? Yuk, kita simak penjelasannya. 1. Apa itu cloning hewan? Cloning hewan adalah proses pembuatan salinan genetik dari hewan dengan menggunakan materi genetik, DNA, dari hewan tersebut. Ada dua jenis cloning hewan, yaitu cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Cloning reproduktif bertujuan untuk menghasilkan hewan yang identik secara genetik dengan hewan asalnya, sedangkan cloning terapeutik bertujuan untuk menghasilkan sel punca, stem cell, yang bisa digunakan untuk pengobatan penyakit. Salah satu metode cloning hewan yang paling umum adalah transfer inti sel somatik, somatic cell nuclear transfer, SCNT. Metode ini menggunakan inti sel dari sel tubuh hewan, sel somatik, sebagai sumber DNA, dan sel telur, oosit, yang sudah dikosongkan intinya sebagai penerima DNA. Inti sel somatik dipindahkan ke dalam sel telur dengan menggunakan jarum mikro atau pulsa listrik. Sel telur yang sudah mengandung inti sel somatik kemudian dirangsang untuk memulai pembelahan sel, sehingga menjadi embrio. Embrio ini bisa ditanamkan ke dalam rahim hewan pengganti, surrogate, untuk melahirkan hewan klon, atau bisa dikembangkan di laboratorium untuk menghasilkan sel punca. 2. Bagaimana cara peneliti melakukan cloning pada hewan yang punah? Cloning hewan yang punah bukanlah hal yang mudah, karena DNA mereka mungkin sudah rusak atau hilang. Ilmuwan harus mencari DNA yang masih baik dari fosil atau benda-benda yang berasal dari hewan yang punah. Ilmuwan juga harus mencari hewan yang mirip dengan hewan yang punah untuk menjadi donor sel telur dan hewan pengganti. Contoh cloning hewan yang punah adalah cloning Bucardo, yaitu kambing liar yang hidup di Spanyol. Bucardo punah pada tahun 2000, tetapi ilmuwan berhasil mengkloningnya pada tahun 2003 dengan menggunakan metode SCNT. Sayangnya, hewan klon yang lahir mati karena masalah pernapasan. Ini menunjukkan bahwa cloning hewan yang punah masih sulit dan berisiko. 3. Apa manfaat cloning hewan yang sudah punah? Hewan yang punah adalah hewan yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmuwan bisa mencoba menghidupkan kembali hewan yang punah dengan cara cloning. Cloning adalah proses membuat salinan genetik dari suatu organisme. Cloning hewan yang punah bisa memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan. Salah satu manfaat cloning hewan yang punah adalah meningkatkan pengetahuan tentang sejarah evolusi, biologi, dan ekologi dari hewan yang punah. Dengan mengkloning hewan yang punah, ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri, perilaku, dan interaksi dari hewan tersebut dengan lingkungannya. Hal ini bisa membantu ilmuwan memahami bagaimana hewan tersebut beradaptasi, berevolusi, dan punah. 4. Apa risiko melakukan cloning pada hewan yang sudah punah? Cloning hewan punah terdengar menarik, tetapi memiliki risiko dan dampak negatif yang harus dipertimbangkan. Risiko pertama adalah mengurangi variasi genetik dan kesehatan dari hewan klon. Variasi genetik penting untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, sedangkan hewan klon tidak memiliki variasi genetik karena memiliki gen yang sama dengan hewan asalnya. Hewan klon juga rentan terhadap penyakit dan kelainan. Risiko kedua adalah mengganggu keseimbangan ekosistem dan etika lingkungan. Cloning hewan punah kemungkinan juga tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan hewan lain yang hidup di dalamnya. Hewan yang punah mungkin tidak cocok dengan lingkungan yang sudah berubah, atau malah menjadi invasif dan mengancam spesies asli. Oleh karena itu, cloning hewan punah harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Cloning hewan punah harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan bermanfaat, serta memperhatikan dampak dan keseimbangan dari ekosistem dan lingkungan. Demikianlah fakta tentang cloning hewan yang punah.
Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta tersebut? Terima kasih telah menonton.